Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Budi Rajo di Padepokan Budi Rajo. Kita mulai dengan ngopi dulu. Dan kopinya ini sebenarnya mix dari Java Halu, dua-duanya dari Java Halu sih. Yang ini baunya enak banget. Yang ini baunya enak banget ini. Yang natural ya ini. Yang natural ini baunya enak banget. Wah, luar biasa. Ini asik banget. Yang ini espresso ya, espresso cinnamon. Yang ini espresso cinnamon. Yang ini natural Kartini. Baunya enak banget. Ini nendangnya banget. Di mix. Jadi tambah enak. Kenapa? Karena kalau kita ngopi kan bukan hanya sekedar rasanya yang enak ya, tapi aromanya juga harus enak. Oke. Yang namanya makan kan gitu ya. Bukan hanya sekedar rasa tapi tampilan dan ininya juga harus enak deh aromanya. Sedap. Masih soal ini ya, production perbedaan antara kalau kita membuat production, prototyping dan seterusnya. Memang nggak gampang ya membuat sebuah prototype pun nggak mudah ya. Tapi nanti kalau membuat production apalagi. Jadi ceritanya ini kita membuat saya ini membuat sensor temperatur dan humidity yang mana hasilnya mau ditampilkan di LCD. Jadi ini mau ditampilkan di LCD. Semrawut kan ya. Nah jadi saya mau masukkan di casing kan. Mau dikotakan gini. Nah oke ya, idenya bagus. Tapi ternyata pas dicek ini kurang dikit. Nah, berarti ini harus dibenerin kurang dikit. Saya nggak tahu nih keluar kurangnya mungkin 1 mili atau 2 mili ya. Jadi nggak masuk nih. Jadi saya harus kikirkan di sini. Nah, ini dibuatkan oleh Miko. Terima kasih Miko dari anak bisa ya. Miko Pak Miko, terima kasih udah buatin ini. Nah, kita masih eksperimen lagi. Dia lagi eksperimen dengan 3D printing ya. Jadi ini 3D printingnya lagi dicoba ya. Ini versi yang saya lupa ke-1, kedua. Sekarang dia udah mungkin versi ke-3, ke-4, ke-5 buat ininya ya. Jadi ini mau dipasang begini. Di belakangnya juga ini belum pas yang versi yang ini. Ya, jadi ininya belum pas. Kalau itu tadi masih kurang pas ya. Yang ini tutupnya juga. Jadi nanti ada casingnya kayak gini ya. Casingnya kayak gini. Nah ininya juga masih kurang pas. Yang ini malah kelonggaran ya. Nah itu dia berarti kita harus masih belajar tentang 3D printing ya. 3D printing itu memang harus ada seni dan art, seni ya, artnya dan ini sainsnya. Nah ini nanti jagoannya Miko ya. Jadi saya ngandalin Miko untuk ini. Nanti di sini itu ada bolongan untuk keluar sensor dan powernya ya, colokan powernya. Kalau beli juga di internet juga ada yang kayak gini. Sama aja nih, saya lihat-lihat, oh ini mah juga sama hasil 3D printing juga nih kelihatannya ya. Kalau ngeliat gini-gini kan 3D printing juga. Cuma bedanya ini udah dikasih tempat untuk masang di dindingnya atau di di skrup gitu ya. Terus ini juga masih bingung juga nih kan, sama juga nih belum tahu nih. Jadi kalau udah dipasang ini ngelemnya gimana ini tutupnya? Tutup ini ya, karena tidak ada untuk nyekrupnya. Diisolasi aja atau dilem ya. Kalau dilem nanti susah kan ya. Kalau dilem lama kelamaan kan kalau membuka lagi susah. Gitu ya. Nah ini juga sama, di mesinnya juga belum pas juga. Ini juga sama ya. Jadi nanti mau saya amplas atau saya kikir dulu ya. Sama ininya belum pas ininya. Belum pas tempatnya ya. Terus ini juga ada bolongannya. Ini kalau ini di bolongannya dipasang untuk bolongan sensornya. Kalau yang saya lihat fotonya ditaruh di sini. Bolongan sensornya. Tapi kalau saya sensornya masih pasang jauh. Ini juga nantinya untuk powernya ya, kelihatannya power atau apa lagi ya. Anyway, yang kayak gini. Nah, ini kan desain ini ya. Ini desain secara prototyping ya. Yang belum saya tahu juga, ini kan dan nanti kalau saya pasang ditaruh di tempat yang mana, kalau ini mau ditaruh di solar dryer ya, pengering kopi ya yang pakai solar, pakai matahari. Ini kan kalau kita taruh ya, ini maaf, jatuh. Ini kan ini baru LCD-nya ya. Masih ada ininya microcontrollernya SP8266 atau SP32 di dalamnya juga. Berarti kan dia harus berdua gitu ya. Letak SP-nya di mana ya? Mungkin ini di depan, itu yang SP-nya di belakang mungkin ya, ditaruh di belakang di situ. Mungkin ya. Saya nggak tahu nih ya, di belakang sininya tuh mungkin ya. Mesin situ sama ya, taruh di belakang.
Terus nanti dia apa? Di sekrup, dilem. Nah ini lagi-lagi ya, karena nanti harus pendudukannya segala macam ya. Hal yang lain perlu diperhatikan adalah kalau ditaruh lama ini bakalan panas atau enggak. Kalau panas, seberapa panaskah? Ini mungkin harusnya di dalamnya ada sensornya lagi ya. Sensornya di sini untuk bukan hanya sensor temperatur dan humidity yang mau diukurnya ya, objeknya atau ruangannya, tapi dianya sendiri juga harus bisa mengukur temperaturnya dia sendiri ya. Kalau CPU ada itu kan ya. Nah, ya kalau microcontroller nggak ada karena dia dibuat sedemikian. Dia pokoknya fitur-fiturnya sesedikit mungkin, semurah mungkin sehingga dia reliable, kecil dan seterusnya ya. Jadi dia tidak ada fitur untuk mendeteksi temperatur dirinya sendiri. Jadi harusnya dia di dalamnya juga ada ya, kalau ada temperaturnya kepanasan terus mau ngapain? Shutdown atau apa ya? Ini jadi ini juga belum ya. Ini dari aspek fisiknya, fisiknya. Jadi nanti ini harus diajarin juga ya. Nah, apakah nanti kita perlu buatkan bolongan-bolongan di sini ya untuk angin ya, angin atau apa ya? Atau ini harus terbuat dari logam ya. Jadi kayak ada heatsinknya dikeluarin gitu ya supaya panasnya bisa keluar. Atau udah pakai udara atau apa dulu ya. Anyway. Gitu ya. Anyway, inilah pagi ini saya ngopi-ngopi dulu sambil mikirkan itu ya. Sambil ini mau ngoprek ini. Mau saya apa ya tadi? Saya amplas dulu atau kikir dulu. Amplas udah nemu sih, kikir belum. Lumayan juga nih 1 mili ya, kalau 1 mili. Nanti kita lihat lah ya. Gitu, yang penting kita ngopi dulu. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua ya.